Baik. Ista'id. Ta'zimus salam. berhias dalam Islam. Ya. Nah, untuk materi sebelumnya masih ada yang ingat nggak? Sebelum kita bahas ini, sebelumnya kita membahas tentang apa? Tentang adab bergaul. Adab berpakaian dalam Islam. Adab berpakaian dalam Islam. Ya. Nah, jadi saat ini kita akan bahas tentang adab berhias dalam Islam. Ya. Nah, adapun tujuan dari pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, ya. Nah, melalui kegiatan diskusi, ya, kita diharapkan paham apa itu makna berhias, fungsinya, dalilnya, ya. Kemudian juga kita bisa membiasakan, ya, berhias sesuai dengan kaidah Islam, ya. Jadi
berhias dalam Islam itu yang kayak gimana? Ya, apakah semua kegiatan berhias itu boleh kita lakukan? Ya. Anak-anak ibu, kalian tahu nggak dengan istilah sulam alis? Tahu. Ada yang pernah lihat sulam alis? Pernah. Atau sudah ada yang melakukan sulam alis? Belum. Ya, coba tunjuk tangan yang bisa jelasin sulam alis itu apa? Berapa? Sulam alis itu kita tuh merubah alis kita yang ulangnya tipis jadi lebih tebal dengan cara menanamkan alis dan kayak dari rambut. Boleh nggak itu dalam Islam? Nggak boleh, kena merubah ciptaan Allah. Karena mengubah ciptaan Allah. Tapi pada saat ini kita jumpai banyak ya fenomena kayak gitu kan? Ya. Kemudian ya kalian ya pasti pernah melihat di Instagram, di TikTok ya ada yang namanya beauty vlogger, ya kan? Nah, itu dibolehkan tidak dalam Islam? Tidak. Kena Boleh memamerkan tidak? Tidak. Tidak. Boleh tidak? Boleh. Ada yang bilang boleh, ada yang bilang tidak. Nah, coba tunjuk tangan yang membolehkan. Apa alasannya? Boleh asal tidak melanggar syariat Islam. Boleh asal tidak melanggar syariat Islam. Kalau yang tidak membolehkan, alasannya apa? Coba tunjuk tangan. Bayu. Karena bisa menimbulkan tabaruk, Bagus itu apa nak? memperlihatkan keindahan diri gitu. Dengan tujuan? Dengan tujuan supaya dia dilihat sama orang cantik biar dipuji gitu. Oke, bagus. Oke, tepuk tangan dulu. Jadi anak-anak ibu ya, yang dinamakan dengan berhias itu adalah ya usaha untuk memperindah diri. Ya. Nah, memperindah diri itu boleh dengan apa? Boleh dengan pakaian, boleh dengan apa lagi? Aksesoris. Ya, aksesoris, apa lagi? Make up. Dengan apa lagi? Dengan apa lagi? Dengan perhiasan, dengan busana, ya. Jadi pada intinya berhias itu adalah usaha untuk memperindah diri. Tujuannya apa? Tujuannya untuk beribadah. Nah, tujuannya tidak lain adalah untuk ibadah. Kenapa demikian? Nah, supaya kita tidak terjebak dalam fenomena tabarus. Ya, tabarus itu adalah ya ingin selalu berpenampilan menarik untuk apa? Untuk dilihat orang, supaya dipuji. Nah, itu yang tidak boleh. Ya. Jadi kalian make up boleh? Ya, kalian pakai pakaian yang indah boleh? Ya. Yang tidak boleh adalah ketika kalian pakai pakaian yang bagus, menggunakan kosmetik yang bagus, ya, tapi dengan tujuan apa? Supaya dilihat oleh si A, supaya menarik perhatian si B. Nah, itu tidak boleh. Paham? Ya. Nah, hal ini ya dalam Islam itu berhias itu dibolehkan, ya, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 31. Oke, nah Aldi silahkan dibaca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين صدق الله العظيم. Oke, terima kasih ya. Nah, itu adalah landasan atau dalil yang digunakan ya umat Islam bahwa anjuran untuk berhias itu boleh. Ya. Apa sih intinya? Bagaimana sih ada berhias dalam
yang dilarang dalam agama itu yang pertama nih contohnya, ya. Kalau dia kosmetik itu tentu yang membahayakan tubuh tidak dibolehkan, ya. Kemudian yang kedua kalau dia pakaian untuk laki-laki itu tidak boleh menggunakan sutra. Ya kan? Nah, kemudian tidak boleh menggunakan emas untuk laki-laki. Ya kan? Kemudian yang ketiga, tidak boleh menggunakan simbol-simbol non-muslim. Ya, kayak kalung-kalung. Nah, gitu. Ya, kita orang Islam tapi menggunakan identitas Islam. Atau kita ikut-ikutan. Ya, ikut-ikutan. Itu nggak boleh. Kenapa? Nah, karena kalau kita mengikuti suatu kaum, maka kita adalah termasuk bagian kaum tersebut. Kemudian, ya, yang selanjutnya adalah tidak boleh mengikuti cara jahiliyah. Jahiliyah itu kayak gimana sih? Hah? Jahiliyah itu bukan orang yang bodoh. Iya. Jadi bagi orang yang bodoh itu kayak gimana? Sesuatu yang berlebihan. Berlebihan. Ya. Hendaknya menor kayak kecapean. Gitu ya. Jadi cantik itu boleh, ya, tapi sok cantik nggak boleh. Ya. Nah, itulah yang dinamakan berlebihan. Oke, bagaimana pertemuan sebelumnya kan kita sudah membagi kelompok, ya. Kita sudah bagi kelompok dan kita sudah menentukan jadwal. Nah, kita akan membuat sebuah project, yaitu projectnya adalah membuat poster tentang anjuran berhias dalam Islam melalui aplikasi Canva. Yang mana poster itu nanti kalian presentasikan dan kalian unggah di dalam akun Instagram kelas kalian. Ya? Paham ya? Sudah siap? Sudah. HP-nya? Sudah dibuka aplikasinya? Sudah. Ya? Oke, saya kasih waktu 15 menit untuk kalian membuat sebuah poster tentang anjuran berhias dalam Islam. Ya, nanti kalian presentasikan posternya setelah dikirim ke WA saya. Ya, jadi kalian bisa langsung presentasi menggunakan PowerPoint. Paham? Bisa dimulai? Bisa. Bisa. Baik, waktunya sudah habis ya untuk mendesain dan menghasilkan sebuah poster melalui aplikasi Canva. Ya, masing-masing kelompok sudah dikumpulkan ya melalui WA. Nah, sekarang adalah giliran kalian untuk mempresentasikan yang diwakili oleh kelompoknya masing-masing. Sudah siap? Siap. Sudah siap? Siap. Kelompok 2, perwakilan kelompok 2 silakan maju untuk mempresentasikan hasil karyanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang adab berhias dalam Islam. Adapun adab berhias dalam Islam: 1. Niat untuk beribadah. 2. Tidak berlebih-lebihan. Dalam halnya tidak berlebih-lebihan dalam memakai pakaian, berhias make up. Ketiga, tidak mengikuti cara berhias orang jahiliyah atau orang yang bodoh. Dalam Islam kita dianjurkan untuk memakai pakaian yang bersih serta bagus dan tidak terlihat kotor. Keempat, tidak menggunakan bahan-bahan yang dilarang dalam
Islam. Contohnya, barang-barang yang bisa menyakiti tubuh. 5. Berhias menurut kelaziman. Dan 6. Dilarang berhias untuk berfoya-foya atau ria. Oke, kelompok lain ada yang mau menanggapi? Oke, Saya, Bu. oke silakan Nadia. Saya akan memberikan tanggapan terhadap poster dari kelompok 2. Sebaiknya di poster itu dicantumkan bentuk-bentuk apa saja yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam adat berhias. Itu saja dari saya. Terima kasih. Oke, terima kasih Nadia. Tepuk tangan buat Nadia. Asik dulu. Terima kasih yang saya lakukan kepada kelompok 2 yang menanggapannya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dalam presentasi adab berhias dalam Islam. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baiklah anak-anak, tadi kita sudah membuat sebuah poster. Jadi kalian juga sudah mempresentasikan setiap kelompok. Tinggal nanti kalian unggah posternya di akun Instagram kelas kalian masing-masing, ya. Nah, sebelum kita akhiri pembelajaran kita kali ini, ya, inti dari pertemuan kita kali ini yang pertama adalah Ada berhias itu ada berhias itu yang pertama apa? dibolehkan. Ada yang dibolehkan. Jadi yang pertama niatnya harus bagus. Ya. Kemudian yang kedua Tidak menggunakan bahan-bahan yang dilarang agama. tidak menggunakan bahan yang membahayakan. Yang ketiga tidak berlebih-lebihan. Yang keempat tidak mencontoh orang jahiliyah. Yang kelima Berhias menurut kelaziman. berhias sesuai kelazimannya. Kalau perempuan ya seperti perempuan, kalau laki-laki seperti laki. Tidak boleh misalnya laki-laki seperti perempuan. Kemudian selanjutnya apa? Dilarang berhias untuk keperluan yang foya-foya ataupun ria. Oke, baiklah. Itulah adab berhias dalam Islam. Jadi pada intinya berhias itu ya dibolehkan bahkan dianjurkan dalam Islam.